Hai guys, ketemu lagi di channel Misbah Boy Channel. Jawa Timur merupakan sebuah provinsi yang terletak di sebelah timur Pulau Jawa yang beribu kotanya di Surabaya. Provinsi dengan luas wilayah mencapai 47.922 km persegi ini memiliki banyak tempat wisata dengan keindahan alamnya yang sangat mempesona. Berwisata ke Jawa Timur rasanya tak lengkap jika melewati berbagai wisata alam yang menakjubkan, karena Jawa Timur memiliki segudang destinasi wisata dengan panorama yang indah dan sangat luar biasa. Penasaran apa aja daftar wisata di Jawa Timur yang recommended untuk dikunjungi? Yuk langsung kita intip aja. Yang pertama ada Pantai Pelengkung. Pantai Pelengkung yang berlokasi di Banyuwangi, Jawa Timur, tepatnya di kawasan Taman Nasional Alas Purwo, menjadi salah satu pantai dengan ombak terbaik di dunia dan menjadi surga bagi peselancar yang lokal maupun internasional. Belum lagi ombak ini bisa mencapai ketinggian hingga 8 meter dengan panjang mencapai 2 km dalam formasi 7 gelombang tersusun. Pantai dengan karakteristik seperti ini hanya ada di beberapa negara saja ya guys, seperti Hawaii, Australia, dan Afrika. Ombak di pantai ini juga bisa dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu Tong West, Speeding West, dan Medic-Track West. Bahkan banyak peselancar kelas dunia yang menjuluki Pantai Pelengkung sebagai The Seven Giant Wave Folder, yang berarti salah satu 7 tempat surfing terbaik di dunia. Ada beberapa kegiatan yang menyenangkan latihan yang bisa dilakukan di pantai ini, seperti menyusuri Taman Nasional Alas Purwo, memancing, dive snorkeling, serta melihat penangkaran penyu. Yang berikutnya, yang kedua adalah air terjun Tampak Sewu. Air terjun Tampak Sewu terletak di antara dua kabupaten, yaitu Kabupaten Lumajang dan Malang. Oleh karena itu, pintu masuk air terjun ini bisa dari Lumajang maupun Malang. Air terjun dengan ketinggian 120 meter di dalam sebuah lembah curam memanjang dengan elevasi 500 meter di atas permukaan laut ini terbentuk dari aliran Sungai Debe yang berhulu di Gunung Semeru. Indahnya air terjun Tampak Sewu ini sangat menawan ya guys. Bahkan ada yang mengatakan bahwa air terjun ini adalah Niagaranya Indonesia, karena bentuk alirannya airnya yang melebar dan melingkar seperti tirai. Namun perlu kehati-hatian saat hendak menuju wisata alam ini ya guys, karena rute menuju ke titik air terjun cukup ekstrim. Untuk masuk objek wisata Jawa Timur ini Anda akan dikenakan tiket yang cukup murah. Harga tiket berlaku sama untuk anak maupun dewasa. Yang ketiga ada Pantai Balai Kambang. Pantai Balai Kambang merupakan salah satu pantai cantik yang wajib Anda kunjungi di Jawa Timur. Pesonanya nggak kalah menarik dengan pantai-pantai di Bali, karena pantai pesisir Pati ini pun sering mendapat gelar sebagai Kutanya Malang. Selain memiliki akses jalan yang mudah dan pemandangan yang cantik, di sini ada juga mitos yang menyebut bahwa air di pantai mampu membuat wajah menjadi lebih muda. Berbagai kegiatan wisata di Pantai Balai Kambang siap menghibur, tidak hanya berenang maupun bersantai, dipilih juga kegiatan lain seperti berkemah di pulau sekitar, memancing dan bermain flying fox, yang pasti Anda bisa mendapatkan lebih banyak spot foto yang saat berkunjung ke pantai yang buka selama 24 jam ini. Bagi Anda yang dari luar kota, mungkin menginap di sekitar pantai bisa menjadi pilihan. Selain lebih dekat ke pantai, juga bisa menikmati keindahan pantai. Yang keempat ada Taman Nasional Baluran. Taman Nasional Baluran merupakan taman nasional pertama di Indonesia yang dibangun pada tahun 1980 dan mendapatkan julukan Afrika Van Java. Julukan itu didapat karena keindahan alam Taman Nasional Baluran mirip dengan Afrika. Disebut Baluran karena berada tidak jauh dari Gunung Baluran. Terletak di antara Banyuwangi dan Situbondo. Taman ini memiliki luas kurang lebih 25.000 hektar dengan sekitar 40% didominasi dengan vegetasi sabana. Terdapat 444 jenis tumbuhan asli yang khas. Juga terdapat jenis mamalia dan 155 jenis burung. Bagi Anda yang datang ke sini, beragam hal yang menarik bisa disaksikan, mulai dari hutan, gua, padang savana, dan masih banyak lagi. Seperti taman nasional yang lain dikelola pemerintah. Harga tiket masuk kawasan Taman Nasional Baluran juga bisa dikatakan sangat terjangkau. Dibuka mulai pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore.
Yang berikutnya yang kelima ada Gili Ketapang. Jika Anda ingin menikmati keindahan wisata bahari, nggak perlu jauh-jauh liburan ke Gili Lombok ya. Di Jawa Timur juga ada loh sebuah gili yang bernama Gili Ketapang. Tepatnya berada di Desa Ketapang, Kecamatan Sumber Asi, Kabupaten Probolinggo. Meski kecil namun panorama alamnya akan membuat Anda terpesona. Ditambah dengan keindahan pantai berpasir putih dan air laut yang biru yang menenangkan. Gili Ketapang ini juga disebut sebagai wisata bahari terindah di Jawa Timur, terutama keindahan bawah lautnya yang menjadi incaran para pencinta snorkeling. Selain snorkeling, Anda juga bisa memancing di sini dan Anda juga bisa menikmati wahana banana boat, jet ski, hingga berkemah. Jika Anda tertarik untuk berkunjung ke Gili Ketapang, ada juga loh beberapa paket wisata maupun paket trip include banyak fasilitas dengan harga yang sangat terjangkau. Gimana, tertarik nggak nih? Yang keenam ada Gunung Semeru. Siapa yang tidak kenal dengan Gunung Semeru? Puncak Gunung Semeru atau bisa disebut dengan Mahameru merupakan gunung berapi yang memiliki ketinggian 3.676 meter dari permukaan laut, tertinggi di Pulau Jawa dan tertinggi ketiga di Indonesia. Secara administratif, gunung yang berada di dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini terletak dalam wilayah dua kabupaten, yaitu Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang. Gunung Semeru menjadi salah satu destinasi pendaki yang tersohor di Indonesia dan tak lepas dari keindahan alamnya yang ditawarkan. Bahkan area di sekitar gunung pun menjadi sangat mempesona yang luar biasa, mulai dari danau, perkebunan, hingga hamparan padang rumput. Yang salah satu keunikan dari Gunung Semeru ini ialah kawahnya yang selalu mengeluarkan letupan secara berkala setiap 15-20 menit sekali, menimbulkan kepulan abu asap, bahkan kadang-kadang tercampur batu kerikil ke udara. Namun tak semua pendaki bisa sampai ke atap Pulau Jawa ini. Seringkali impian di Mahameru terhambat karena berbagai faktor, akan tetapi Anda pendaki tetap bisa merasakan suasana Gunung Semeru dari sisi lainnya. Seperti di Ranukumbolo, keindahan dan kenikmatan akan terasa di danau yang terkenal surga kecil di kaki Semeru. Yang ketujuh ada Gua Gong. Bagi Anda pecinta wisata alam, dengan tantangan untuk menelusuri gua-gua ini bisa menjadi pilihan menghabiskan liburan. Salah satunya adalah gua yang bisa dikunjungi ketika di Jawa Timur adalah Gua Gong yang berada di Kabupaten Pacitan. Gua Gong yang memiliki kedalaman kurang lebih sekitar 250 meter ini cukup tersohor. Konon kabarnya merupakan gua terindah se-Asia Tenggara ya guys. Ada filosofi tersendiri yang mendasari penamaan gua ini. Salah satu stalaktit dan stalagmit juga dipukul akan berbunyi seperti gong. Daya tarik yang dimiliki tidak lain adalah stalagmit dan stalagmit yang sudah ratusan tahun terbentuk dari berbagai mineral di gua. Yang unik dari gua ini terdapat sejumlah ruangan seperti ruang batu gong, ruang singgah bidadari dan ruang pertapaan, ruang kristal dan ruang marmer. Untuk menelusuri gua dibutuhkan waktu sekitar 2 jam ya guys. Tak perlu khawatir ketika sedang menjelajah gua karena sudah tersedia fasilitas seperti pagar pengaman, kipas angin, tangga dan juga penerangan. Gua ini bisa dikunjungi setiap pagi hingga sore hari dengan harga tiket yang cukup terjangkau. Yang kedelapan ada air terjun Mandakaripura. Air terjun Mandakaripura merupakan salah satu air terjun di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Mandakaripura disematkan sebagai air terjun tertinggi di Pulau Jawa dengan tinggi sekitar 200 meter dan luas kurang lebih 25 meter. Air terjun ini juga menjadi tertinggi kedua di Indonesia. Destinasi wisata alam yang telah dibuka sejak tahun 1991 ini juga mendapatkan julukan sebagai air terjun abadi dan diyakini sebagai tempat petapaan Gajah Mada. Tebing-tebing tinggi yang mengelilingi air terjun tampak seperti tutup botol dengan kesan magis. Aliran airnya pun tak hanya cuma satu, tetapi hampir merata dengan setiap bagian tebing. Hal tersebut membuat guyuran air menyerupai rintik hujan yang terkadang membentuk pelangi. Aktivitas renang dipersilakan bagi Anda yang kuat. Untuk berenang di bagian terujung kedalaman mencapai 6-7 meter. Saat mulai gelap, larangan menuju air terjun. Hal ini karena datangnya hujan dan air bah dari hulu seolah-olah tidak bisa diprediksi. Selain lawan banjir juga lawan longsor karena penuh dengan tabir curam. Bagi Anda yang tertarik berkunjung ke air terjun ini bisa datang setiap hari ya, buka dari pagi hingga sore hari, baik hari biasa maupun akhir pekan.
Yang ke-9 ada Bukit Jadi. Bukit Jadi menurut sejarah merupakan bangkar bekas peninggalan Belanda yang difungsikan sebagai tempat penyimpanan senjata. Kemudian menjadi lokasi penambangan kapur yang masih aktif karena keindahannya. Bukit Jadi ini difungsikan juga sebagai lokasi wisata yang instagenik di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Bukit Jadi disebut-sebut mirip dengan Kapadosia sebagai kawasan wisata populer di Turki. Warna kecoklatan pada Bukit Kapur jadi serupa dengan batu-batu bersejarah di kawasan Kapadosia. Beberapa bagian dari Bukit Kapur ini sengaja dibentuk serupa supaya memberi kesan yang indah. Terdapat juga gua-gua kecil dengan tangga batu kapur dan sebuah waduk memberi kesan yang indah. Terdapat juga gua-gua kecil dan tangga berwarna biru kehijauan yang kini difungsikan layaknya danau. Mengabadikan momen di Bukit Jadi ini adalah sebuah keharusan. Hal yang kerap dilakukan di sini adalah foto priwet dengan nuansa alam yang memikat. Foto pernikahan pun menjadi sasaran banyak orang ya guys. Anda dapat menikmati keindahan Bukit Jadi setiap hari mulai hingga sore hari dengan harga tiket yang sangat terjangkau. Yang terakhir yang ke-10 ada Teluk Letekan. Teluk Letekan yang berada di Dusun Legoksono, Desa Purwodadi, Tirtoyudo, Kabupaten Malang merupakan tempat baru untuk kegiatan wisata snorkeling dan diving. Di sepanjang teluk ini terdapat destinasi menarik seperti air terjun Banyu Anjlok dan Panai Legoksono. Di sini Anda akan disuguhkan jernihnya air laut yang berwarna agak kehijau-hijauan dan pemandangan bawah air yang sangat memukau. Jajaran terumbu karang serta biota laut di dalamnya akan menyihir Anda untuk berlama di dalam air. Belum lagi keadaan pantai yang sepi dan sangat cocok deh buat Anda yang butuh ketenangan. Namun Letekan tidak seperti pantai kebanyakan dengan pasir putih lainnya, melainkan penuh dengan batuan cukup besar sehingga harus berhati-hati saat berjalan. Akses menuju lokasi Teluk Letekan tergolong tidak mudah karena harus memakai kendaraan roda 2 seperti sepeda atau sepeda motor, karena mereka yang menggunakan mobil akan sangat kesulitan.